Halo semuanya, teman-teman, tahu nggak sih bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang menyatukan kita semua dari berbagai suku, daerah, dan budaya. Kita bisa saling memahami karena kita menggunakan satu bahasa yang sama, teman-teman. Yaitu apa? Ya betul, bahasa Indonesia. Nah, setiap hari tanpa kita sadari, kita sebenarnya dikelilingi oleh berbagai bentuk komunikasi, teman-teman. Mulai dari tulisan di jalan, papan informasi, hingga spanduk. Nah, bahasa menjadi bagian yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Karena melalui bahasalah kita saling memahami antara satu sama lain, menyampaikan pesan, dan juga bahasa dapat mengekspresikan diri kita sendiri. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia di sekitar kita? Apakah bahasa yang digunakan di ruang publik sudah sesuai dan benar, teman-teman? Nah, maka dari itulah, mari kita bahas dan gali lebih dalam kira-kira bagaimana sih kecenderungan dan juga kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, terutama di lingkungan masyarakat sekitar kita, teman-teman. Nah, di era sekarang banyak orang ataupun banyak pemuda yang merasa bahasa Indonesia itu dianggap kurang keren, teman-teman. Karena ingin terlihat modern, tidak sedikit orang memilih menggunakan bahasa asing untuk nama tempat, produk, atau tulisan. Nah, padahal bahasa Indonesia juga bisa terdengar keren, elegan, dan dapat dipahami oleh banyak orang lah, teman-teman. Mengapa gitu ya, teman-teman? Nah, sekarang coba deh bayangkan, jika semua papan petunjuk, reclaim, atau tulisan di sekitar kita menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya nih, bukan coffee shop, tapi kedai kopi. Bukan parking area, tapi area parkir. Sebenarnya artinya sama, teman-teman, tetapi terasa lebih membumi dan terasa dekat dengan kita. Nah, bahasa yang digunakan di ruang publik seharusnya bisa dipahami oleh semua kalangan, teman-teman, bukan hanya oleh mereka yang mengerti bahasa asing. Nah, selain dari pengaruh bahasa asing, masih banyak juga kesalahan dalam penulisan bahasa Indonesia yang sering kita temui di ruang publik. Contohnya pada spanduk, baliho, papan pengumuman, masih sering dijumpai kesalahan ejaan dan struktur kalimatnya. Salah satu yang paling sering kita temui adalah kesalahan penggunaan kata di. Nah, misalnya di sebuah papan ada tulisan dimakan, yang seharusnya itu adalah dimakan, yaitu disambung. Padahal kata di yang menunjukkan kata kerja itu kan harusnya disambung ya, teman-teman, bukan dipisah. Nah, sebaliknya penulisan kata di seperti di pasar juga sering muncul, teman-teman. Padahal jika menunjukkan tempat seharusnya ditulis secara terpisah menjadi di pasar. Nah, kesalahan sederhana ini terlihat seperti sepele, teman-teman. Tapi jika dibiarkan secara terus-menerus, bisa membuat masyarakat terbiasa dengan bentuk bahasa yang keliru. Nah, oleh karena itulah penting bagi kita untuk lebih memperhatikan ketepatan ejaan dan kaidah bahasa Indonesia, terutama pada tulisan yang dilihat oleh banyak orang, teman-teman. Nah, selain dari sisi ejaan, kita juga sering menjumpai plang atau papan petunjuk yang menampilkan dua bahasa. Apa aja, teman-teman? Ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Namun, tidak jarang tulisan berbahasa Inggris justru diletakkan di bagian atas, sedangkan bahasa Indonesia berada di bawahnya. Padahal, sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia seharusnya menempati posisi utama, yakni di bagian atas. Nah, penggunaan bahasa asing tentu diperbolehkan, teman-teman. Tetapi, sebaiknya hanya sebagai terjemahan pendamping, itu harusnya diletakkan di bagian bawah, bukan yang utama atau bukan yang atas, teman-teman. Nah, kondisi ini memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar masih perlu ditingkatkan, teman-teman. Nah, fenomena tersebut juga mencerminkan bagaimana pengaruh bahasa asing dan kurangnya perhatian terhadap kaidah bahasa dapat memengaruhi cara kita berkomunikasi di ruang publik. Dengan memahami hal ini,
kita dapat mulai menumbuhkan sikap lebih menghargai bahasa Indonesia serta berupaya menempatkannya secara proporsional dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Nah, mungkin itu saja pembahasan tentang kecenderungan dan kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Mohon maaf jika ada kesalahan kata selama saya menjelaskan. Saya ucapkan terima kasih.